Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk Universitas Bosowa dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggi Aziza Mas dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya dari Education Talk. Episode kali ini spesial kembali kita sambut dan kita laksanakan untuk menyambut event tahunan. Bukan event tahunan sih, event 5 tahunan. Yang tahun ini lebih spesial lagi diadakan karena tahun ini kita adakan dua sekaligus, di awal tahun dan di akhir tahun. Makanya kalau di tahun 2024 ini kita sering mendengar istilah pesta demokrasi bagi seluruh rakyat ataupun tahun politik. Karena memang di tahun 2024 ini kita melaksanakan dua pemilihan umum sekaligus, pemilihan umum untuk presiden dan anggota DPR di awal tahun bulan Februari kemarin, dan di akhir tahun ini bulan November pemilihan untuk kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Nah, tapi mungkin teman-teman di luar sana utamanya atau khususnya mahasiswa Universitas Bosowa mungkin tahun ini baru pertama kali memilih ataupun baru kedua kalinya memilih seumur hidupnya. Mungkin belum familiar dengan istilah atau dengan namanya masa tenang. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait dengan masa tenang, dan yang akan membahas dan yang akan menjelaskan kepada kita spesial adalah dosen dari Fakultas Hukum Universitas Bosowa. Bersama saya sudah ada Bapak Muhammad Rusli SH MH. Selamat datang Bapak. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung bersama kami. Kali ini Bapak kita spesial ya karena menyambut event 5 tahunan di Indonesia. Kalau khususnya di bulan November ini kita pilkada Pak ya, pemilihan kepala daerah. Pak, mungkin dari perspektif akademis, dari yang sering Bapak ajarkan kepada mahasiswa terkait tinjauan hukum maupun perspektif hukum, itu bagaimana Pak sebenarnya terkait dengan masa tenang ini dalam pilkada? Oke, baik. Jadi masa tenang ini bukan berarti tidur semua. Ini kan para paslon sudah melemparkan gagasan, visi dan misi. Berilah kesempatan kepada calon pemilih menimbang memilih yang mana paling tepat dan tepat. Itu dia intinya mau dicapai itu. Sehingga betul-betul pemilihan seperti dikatakan Firdausya, ini berupa pencerdasan. Diberi kesempatan memilih dan seterusnya. Bukanlah lain. Kalau lain-lain itu yang lain lagi. Ya. Jadi setenang khususnya pemilih diberi kesempatan untuk berpikir yang mana paling tepat dan mana yang paling cocok untuk baginya 5 tahun mendatang. Tapi untuk Bawaslu KPU jangan juga istirahat. Karena disinilah biasa yang sangat bahasa gaul bilang serangan pajar. Ini serangan pajar. Nah, kenapa ada serangan pajar? Ada kasus menarik. Katanya belum ada secara fakta. Soalnya banyak yang menyumbang, tapi sumbangan terakhir yaitu menentukan itu yang diingat, makanya pajar. Besok pagi akan ada satu pesta yang begitu, jadi itu yang dilakukan. Sehingga dia begitu-begitu dan seterusnya. Tapi kita kan harap serangan pajar ini mungkin tidak bisa selesai secepatnya, tapi ke depan ini akan kalau bisa berkurang atau paling siap minimalisir keadaan seperti begini. Karena tidak membawa percerdasan. Bukan yang cerdas tapi yang banyak uangnya. Oke. Saya kira untuk saudara begitu. Oh iya Pak, jadi memang ya Pak, kalau istilahnya masa tenang bukan berarti teman-teman ataupun seluruh wajib pilih itu tenang, itu tidur ataupun istirahat. Ya, bukan berarti khususnya seperti Bawaslu. Khususnya Bawaslu KPU. Jangan tidur, jangan istirahat. Nah, istirahat. Jadi masyarakat juga diberi kesempatan bukan juga istirahat, dalam artian sudah bisa memilih yang mana saya. Karena kalau saya tidak salah tanggal 23 atau 24 sudah minggu tenang. Betul. Nah, gitu. Jadi 3 hari untuk berpikir. Jadi setelah berbulan-bulan kemarin seluruh pasangan calon melakukan kampanye, melakukan penampilan citra diri untuk meyakinkan kepada seluruh wajib pilih siapakah pemimpin terbaik untuk dipilih. Jadi diberi kesempatan ya Pak kepada seluruh masyarakat untuk berpikir dengan tenang, berpikir sesuai kira-kira paslon mana dengan visi misi yang menurutnya paling cocok. Betul. Dan juga untuk seluruh pelaksana dari pemilihan umum atau dalam hal ini pemilihan kepala daerah itu justru bukan berarti untuk istirahat, tapi malah memang jadi masa-masa krusial ya Pak untuk mereka memastikan bahwa pilkada tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Baik Pak, kalau menurut Bapak sendiri, kalau misalnya terjadi pelanggaran dalam masa tenang ini, bagaimana menurut Bapak terkait dampaknya terhadap kualitas demokrasi bagi kita di Indonesia? Ya, jadi soalnya pelanggaran itu sudah bisa dikategorikan ada 3. Ada namanya pelanggaran etik,
yang mungkin dilakukan sendiri pelaksana dan diselesaikan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Ada juga pelanggaran, tapi pelanggaran yang paling krusial di akhir 3 hari terakhir adalah money politik. Sekarang sudah yang lalu saling melapor dan money politik. Itu yang terakhir itu. Nah, ini yang perlu diwaspadai semua pihak dan termasuk dan seterusnya. Saya sendiri belum pernah diserang pajar. Saya tidak tahu kenapa. Saya menunggu kapan saya diserang pajar ini. Tidak tahu. Ya, jadi apa namanya ini, Bawaslu khususnya sini dan mulai tingkat kecamatan harus meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawasannya. Khususnya dalam hal kalau terlalu banyak dia pendekatan ala represi itu kuratif kurang bagus. Mestinya dia mencegah. Ada mencegah. Nah, dia harus hadir. Dia harus hadir di situ. Nah, memang seperti sini personilnya dia terbatas dan mungkin juga. Tapi jangan harap untuk dia tumbuhkan juga kesadaran masyarakat. Tumbuhkan kesadaran. Anda tahu apa ini apa disebutkan dalam bentuk mungkin sosialisasi, mungkin masa pendidikan itu yang perlu ditumbuhkan dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kualitas demokrasi bagus. Kalau kualitas demokrasi bagus, cerdas pemilih akan menghasilkan juga pemimpin yang cerdas. Ya betul Pak. Jadi memang ya karena kita sering mendengar istilah atau sebuah anggapan bahwa pemimpin itu mencerminkan rakyatnya. Jadi kalau misalnya memang rakyatnya adalah pemilih yang cerdas, berarti insya Allah pemimpin yang dipilih pun adalah pemilih yang cerdas. Makanya kita berusaha untuk mengedukasi masyarakat, agar nanti masyarakat dapat betul-betul menjadi pemilih yang cerdas dan pada akhirnya menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan tidak menodai demokrasi kita yang ada di Indonesia. Ya Pak, melihat berbagai pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi dalam masa tenang, kalau menurut Bapak sendiri, apakah memang selain yang tadi ya bahwa harus ada pencegahan juga yang dilakukan oleh Bawaslu maupun seluruh penyelenggara dalam pilkada ini, adakah lagi Pak yang perlu ditingkatkan untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran ini atau regulasi apa yang perlu diperbaiki? Ya, jadi sekira-kira regulasi sudah cukup di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terakhir itu yang memberi dan yang menerima. Yang memberi dan yang menerima. Jadi hanya ini apa sampai pesannya kepada masyarakat atau tidak? Jadi kalau kemarin yang memberi, tapi sekarang juga dirubah dengan 2000 perubahan terakhir, yang menerima juga. Hanya memang sanksinya berbeda beratnya. Karena menerima ini hanya dilamar. Jadi yang berprakarsa adalah pihak yang berkepentingan dalam ini. Nah, ada satu begini. Bawaslu idealnya memecah konflik. Karena pemilihan presiden, wakil presiden, DPRD provinsi dan DPD kemarin itu kan sudah ada prakondisi. Nah, sudah ada peta. Anggaplah kita Kota Makassar, kecamatan ini sekian terjadi konflik. Tapi tidak hanya konfliknya, penyebabnya apa? Nah, dan bagaimana penyelesaiannya? Nah, mesti itu dilakukan. Saya 2 kali diundang Bawaslu, Fakultas Hukum mengikuti, tapi tidak ada peta-peta konflik. Maksudnya ada kecamatan ini sekian pelanggaran, kecamatan ini pelanggaran, dan juga satu bentuk edukasi. Kenapa Bawaslu selama ini, yang saya tahu sebenarnya saya tahu, kalau ada pelanggaran di publik saja, bahwa partai ini, kalau partai, ya, sekian sudah diputus masuk penjara atau tidak, supaya ini mungkin penjerah, membuat penjara di publik saja. Kalau memang takut-takut, bilang saja sementara diduga. Tapi kalau sudah ada putusan, jangan lagi. Sudah dihukum, apakah 3 bulan atau tidak ada. Karena di undang-undang pilkada ini, sanksinya itu kumulasi. Dia hukuman dan juga denda. Dan pada saat itu ada paling rendah, ada paling tinggi. Jadi dia dapat. Hanya ini penegakannya kenapa enggak, bukan berarti tidak ada. Tapi kita enggak dimunculkan, enggak diedukasi. Jadi yang peta, sekian pelanggaran kecamatan ini, pelanggarannya apa, money politik dan seterusnya, yang dibawa ke pengadilan sekian, yang dikeputuskan ini petanya. Sehingga masyarakat tercerah. Bahaya. Nah, ini yang sependek yang tahu belum dilakukan. Mestinya seperti begitu. Sehingga pemilu di pemilu presiden, wakil presiden, DPRD itu, untuk pemilu pilkada ini ada prakondisi mengetahui di sini rawan. Saya tidak tahu apa yang dilakukan, tapi 2 kali saya dipanggil seperti tadi, saya tidak menemukan. Mungkin dia lupa 2 kali.
Oke, saya kira itu. Iya Pak. Jadi memang seharusnya ya, karena di tahun ini kita melaksanakan 2 kali pemilihan umum, Betul. harusnya dari pemilihan umum yang di Sudah awal ada. bulan Februari Iya. itu untuk melihat apa sanksi-sanksi yang ada untuk mencegah Iya, lagi terjadi itu, di itu. akhir tahun ini Betul, di itu. pilkada. Betul, Iya, itu. betul. Dan memang kalau kita melihat dan menurut Bapak sendiri kalau regulasi sudah cukup ya, tapi mungkin memang Iya. pelaksanaannya. Ya, jadi memang hukum ini bukan ditarik 2 tambah 2 pasti 4. Karena dia bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, apalagi ini konfliknya ini di pilkada ini kan serentak. Nah, memang butuh orang yang punya integritas, punya independensi, dan bahkan tidak bisa dibeli. Ini yang tidak bisa dibeli. Bukan berarti dibeli, tidak bisa dibeli. Jadi biar mau dibeli tidak bisa dibeli. Contoh begini, ini kan kita berada yang namanya bukan berada namanya political science, bukan political science. Political science ada di perguruan tinggi, tapi kita berada dalam keadaan political game, permainan politik. Siapa yang dirampas, siapa yang mau merampas. Nah ini permainan, strategi bahkan segala daya upaya, semua boleh lakukan sepanjang tidak dilanggar hukum. Bahkan melanggar hukum kalau tidak terlalu berat, tidak apa-apa. Nah, makanya Bawaslu khususnya, KPU dan seterusnya berarti kecamatan harus betul-betul mengedukasi masyarakat, karena kalau terlalu banyak pelanggaran bisa juga positif, bisa negatif. Terungkap, berarti kerjanya bagus. Tapi kalau terlalu banyak pelanggaran jelek juga. Karena bukan yang kita harapkan orang sadar, bukan orang bagaimana dihukum. Kalau pada dihukum berarti kita gagal. Nah itu yang perlu dilakukan menurut saya di Bawaslu ini, diberdayakan betul dan seterusnya. Nah ada juga yang saya mau sampaikan, tapi terkait ini persoalan biasa orang bilang golput. Ini golput ini. Nah ada 2 golput. Ada golput karena pilihan politik, ada golput karena kekacauan administrasi. Tidak didaftar. Bahal KPU ini, Bawaslu ini pelayan demokrasi. Jangan hanya dilayani berkualitas 100% peserta partai politik atau politik, tapi layani juga masyarakat. Karena masyarakat yang tidak mendapat satu pelayanan baik juga tidak merasa ada tanggung jawab untuk hadir. Nah, itu bisa karena golput karena masalah administrasi. Tapi golput karena pilihan politik memang tidak cocok. Nah, makanya kita hindari suatu pemilihan yang tunggal. Karena kalau tunggal tidak memberi pilihan masyarakat untuk memilih siapa yang sebenarnya. Ini kita hindari. Semakin banyak pilihan, semakin banyak masyarakat berpikir. Saya kira begitu. Oh iya Pak. Jadi memang golput atau golongan putih ini istilah yang memang sudah sering didengar dan mungkin banyak wajib pilih yang baru ya. Entah karena tidak terdaftar jadi tidak bisa memilih, ataupun karena sudah terdaftar tapi diiming-imingi bahwa tidak tahu paslon mana yang mau dipilih. Betul, ataukah tidak melihat paslon mana yang tepat untuk memimpin ke depan. Jadi pada akhirnya memilih untuk tidak memilih saja. Padahal sebenarnya memilih itu adalah setiap hak yang mahal sebenarnya harganya untuk setiap rakyat dan harus digunakan dengan baik. Jadi memilih itu tidak sekedar hak, tapi adalah satu saham yang disumbangkan untuk 5 tahun mendatang. Saham politik. Jadi kalau saham selama ini kita ikut, ada saham tadi perusahaan, saham ekonomi. Tapi ini saham politik. Jangan mengkritik tapi kau tidak memilih. Iya, karena kau tidak ada pilihan, kau tidak pernah menyumbang saham yang kau serahkan dalam bentuk memilih. Silakan kritik kalau tidak ada, tapi kalau tidak boleh juga. Nah, jadi memang sebaiknya setiap masyarakat yang sudah waktunya untuk memilih sebaiknya memang wajib untuk memilih ya Pak. Iya. Di New Zealand kalau salah wajib didenda. Oh, kena denda kalau tidak memilih. Nah, ini, tapi kita masih pilihan. Masih pilihan untuk memilih atau tidak dan seterusnya. Ya, dan kita harapkan juga Bawaslu dan juga semua penyelenggara terkait dengan pilkada maupun pemilu itu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik ya Pak. Jangan hanya misalnya memberikan sanksi ataupun memberikan sanksi kepada seluruh pelanggar, tapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Ada pelanggaran ke edukasi tidak jalan.
itu ada pelanggaran ke edukasi. Artinya jalan tapi tidak maksimal. Karena diharapkan edukasi akan merubah menjadi satu kesadaran. Dari kesadaran akan melahirkan mengetahui hak dan kewajiban untuk memilih yang mana yang tepat itu. Iya, betul Pak. Nah, kalau dari pandangan Pak Rusli sendiri, kan selalu menjadi dosen ataupun akademisi di Universitas Bosowa ini, perannya untuk mengajarkan kepada mahasiswa terkait ini diajarkan untuk apa Pak? Kalau dalam kelas misalnya untuk utamanya dalam kegiatan pemilu atau pilkada ini yang diajarkan di kelas itu bagi mahasiswa apa Pak? Oh ya, jadi yang kita ajarkan ke mahasiswa itu adalah political science. Artinya bagaimana idealnya teori-teori yang ada di sini dan seterusnya. Langsung, umum, bebas, dan rahasia. Nah, karena kita bukan political game. Political game itu ada di lapangan. Penuh dengan negosiasi. Penuh dengan tawar-menawar. Tidak kita ini. Jadi kita ini political science. Kenapa harus 5 tahun lagi harus diadakan? Ini untuk mengevaluasi kemungkinan terjadi siklus pergantian pemimpin. Kita evaluasi lagi. Apa masyarakat masih menghendaki atau tidak? Cara menghendaki atau menguji itu, lakukan lagi pemilihan. Nah, kalau masyarakat sudah tidak menghendaki, kan dia bisa menghukum petahana yang ada. Dia tidak pilih. Itu hukuman politik 5 tahun. Kalau hukuman badan mungkin 2 bulan, 3 bulan selesai di penjara. Tapi kalau hukuman politik itu 5 tahun masanya. Saya tidak pilih lagi. Berarti kita dia menghukum secara politik tidak terpilih lagi mendatang. Itu pentingnya itu dan seterusnya. Oh ya Pak, jadi sebenarnya bentuk kenapa diadakan 5 tahun ini adalah sebenarnya evaluasi bagi seluruh pemimpin bahwa kalau misalnya janji-janji yang telah dilaksanakan, yang telah dikatakan pada masa kampanye tidak dilaksanakan dalam 5 tahun, bentuk hukuman dari masyarakat adalah tidak dipilih lagi. Dan 5 tahun itu. Ya, 5 tahunnya 5 tahun berlaku. Sanksinya 5 tahun. Kalau penjara 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya di penjara. Nah ini juga. Jadi memang ini jadi wujud kesadaran diri bagi setiap pemimpin ya Pak, bahwa memang apa yang dikatakan sebaiknya dilaksanakan pada saat sudah memimpin nanti. Ya Pak, menurut pandangan Pak Rusli juga berdasarkan pelaksanaan dari pemilu kita di awal tahun ini dan minggu depan insya Allah kita akan melaksanakan pilkada. Kalau menurut dari Pak Rusli sendiri, evaluasi apa yang perlu ditingkatkan kembali dari Bawaslu selain yang sudah dipaparkan tadi terkait dengan edukasi dan juga sanksi dan pelanggaran tadi? Ya, jadi edukasi ini yang perlu dilakukan itu. Karena ini Bawaslu sebenarnya dia juga hakim. Karena dia bisa memutus ini salah tidak salah, khususnya sanksi administrasi dan seterusnya. Jadi Bawaslu ini dan seterusnya. Kemarin itu dia sudah sekarang dia permanen dan seterusnya. Dekatlah dengan masyarakat. Jangan terlalu dekat dengan partai politik. Karena dekat dengan partai politik, jadi dia partai politik temannya tapi bisa juga bermasalah di situ. Dan juga jarak, jadi dekati masyarakat dan seterusnya. Nah, yang kedua, secara institusi banyak bersosialisasi dengan perguruan tinggi. Karena di kita ini ada pencerdasan, ada pencerahan dan seterusnya. Yang paling bagus itu Bawaslu, dia kerjasama juga dengan LSM. Karena LSM itu bicara real, dia lapangan. Jadi jangan bahwa kalau ada pemantau dia rebut kita pekerjaan. Pemantau pemilu itu kan dikenal dalam undang-undang. Nah, anggap itu satu partner untuk menciptakan demokrasi. Jangan dipandai kalau dia dikritik Anda merasa bahwa ini serangan, jangan. Itu khususnya dari NGO dan seterusnya. Kan NGO tidak punya. NGO juga menurut saya tidak mendapat anggaran dari APBN. Jadi itu NGO menurut dia itu perlu diajak kerja. Perguruan tinggi juga ada kerjasama dan seterusnya. Kita diundang kemarin, tapi yang saya harapkan adalah data tentang pelanggaran dan rencana bagaimana penyelesaiannya, dan ke depan untuk pilkada ini sudah ada persiapan yang dilakukan. Tapi itu dia lupa. Nah, itu yang menjadi kerjasama dengan perguruan tinggi, kerjasama dengan NGO, itu yang perlu menurut saya. Iya. Memantapkan lagi kolaborasi dan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait ya Pak, agar memang bisa kita semakin menegakkan lagi tongkat demokrasi kita di Indonesia ini. Ya. Pak, mungkin terakhir pesannya Bapak untuk seluruh wajib pilih atau masyarakat yang minggu depan ini insya Allah kita akan memilih untuk kepala daerah kita, pesannya apa Pak untuk seluruh masyarakat? Jadi ini memang masyarakat kita secara faktual dia masih didominasi pemilih emosi.
belum pemilih kecerdasan. Nah, mari kita menggunakan hak sekali 5 tahun untuk datang ke TPS, memilih sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, yang dia menurut dia adalah, kan ini sudah lengkap visi dan misi. Yang kedua dan seterusnya, petugas PPS, PTPS apa dan seterusnya, jangan bertindak sebagai pelayan. Jangan mempersulit atau menggunakan haknya orang. Ya, edukasilah dia. Oh, ini tidak lengkap dan ini tidak boleh dan seterusnya. Nah, itu tidak boleh. Jadi bagaimana dia yang tidak terlalu paham diajak, dimudahkan dia untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga dia proses demokrasinya betul-betul dia jalan dan seterusnya. Semua orang punya sahan politik untuk 5 tahun mendatang. Sekira begitu. Terima kasih banyak Bapak Rusli atas kesempatan dan waktunya pada siang hari ini untuk Sama-sama. berbagi bersama. Ini menunjukkan bagaimana kontribusi Fakultas Hukum Universitas Boswa secara khusus terhadap bagaimana nanti masyarakat dapat memilih, dapat berpartisipasi dalam pemilu maupun pilkada, khususnya bagaimana kita melihat Fakultas Hukum telah mengedukasi seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Boswa agar bagaimana nanti dalam pilkada ini kita dapat melaksanakan pesta demokrasi dengan baik ya Pak. Dan semoga kita harapkan setiap 5 tahun ini masyarakat sudah semakin pintar untuk memilih. Terakhir ada statement saya. Terakhir Pak. Jadi lewat protes ini masyarakat Boswa, Universitas Boswa juga sudah hadir di tengah-tengah masyarakat, mendidik secara real. Jadi kalau selama ini mahasiswa dididik terbatas, tapi dengan lewat sini bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi real penyampaian informasi tentang khususnya pemilu yang kita bicarakan. Betul, kasih banyak. Real. Terima kasih banyak Bapak, dan semoga kita harapkan pilkada dapat berjalan dengan lancar, seluruh masyarakat dapat menjadi pemilih yang semakin cerdas, dan kita harapkan tentunya pemimpin yang terpilih mencerminkan dengan baik masyarakatnya. Semoga masyarakatnya cerdas, maka pemimpinnya juga insya Allah yang cerdas dan akan membawa lingkungan kita ke depan, khususnya kabupaten kota ataupun provinsi, menjadi lebih baik lagi untuk 5 tahun ke depan. Amin. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Itulah tadi, semoga teman-teman dapat mendapatkan banyak edukasi ya dari podcast kita kali ini, karena ini merupakan event yang sangat spesial di tahun 2024 ini. Mungkin kita akan ketemu lagi di 5 tahun berikutnya. Jadi manfaatkan dengan baik hak pilih teman-teman dalam event kita di tahun 2024 ini. Semoga yang terpilih adalah yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.